Shalom warga Yakum yang saya hormati dan saya kasihi. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ponco Widiarso. Saya dari GKJ Kerten sebagai seorang pendeta yang saat ini melayani di GKJ Kerten, Surakarta. Salam persekutuan untuk panjenengan semuanya dan salam dari warga serta pengurus bahkan majelis di GKJ Kerten untuk warga Yakum yang kami banggakan. Sebelum kita masuk dalam sebuah perenungan, mari Bapak Ibu dan saudara sekalian kita memasuki dalam doa. Mari kita berdoa. Rasa syukur kami pada saat ini Tuhan, kembali kami hendak mendengar sebuah sapaan daripada firman-Mu yang memberikan kami kesejukan, kedamaian, dan juga pengharapan ketika pada saat ini kami memasuki sebuah dunia yang tidak pasti. Dan dalam keadaan yang ketidakpastian ini Tuhan, kami merindukan sapaan daripada-Mu melalui firman-Mu. Maka bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bersama-sama kita buka Bapak Ibu dan saudara sekalian firman Tuhan pada hari ini di dalam Yohanes pasal ke-8. Yohanes pasal ke-8 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-36. Ayat 34 sampai dengan ayat ke-36. Firman Tuhan hendak saya bacakan seutuhnya untuk panjenengan semuanya. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Demikian sabda Tuhan, yang berbahagia adalah kita yang mendengar, merenungkan sabdanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, di depan tadi saya sudah intermezzo memperkenalkan diri supaya kita semakin akrab dan saling mengenal. Jadi ketika nanti panjenengan mungkin ke Surakarta, mampirlah ke GKJ Kerten. Nah, silakan mampir juga ke pastori saya di daerah Karangasem kalau panjenengan berkenan. Nah, saat ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, tentang hobi saya, agar panjenengan juga semakin mengenal tentang saya mempunyai hobi untuk selalu melihat film. Akhir-akhir tahun 2020 memang film di bioskop ditutup dan sangat jarang untuk kita lihat. Sangat susah untuk kita akses, bahkan kita merindukan bioskop. Terutama saya sangat mencintai tentang superhero. Saya tidak akan menyebut, meskipun saya sangat paham, gitu. Bukan berarti sombong, mohon maaf. Superhero, ya, baik dari pihak ini dan satu manajemen yang ini. Saya tidak akan menyebut, nanti copyright, nanti YouTube-nya Yakum akan di-blok mungkin gitu ya. Saya akan tidak menyebutkannya. Nah, superhero ini sangat saya cintai. Bahkan saya mengikuti alur demi alurnya, serialnya, dan puji Tuhan Bapak Ibu dan saudara sekalian, kerinduan saya terjawab di tahun 2021. Sedikit terbuka, sedikit ada sebuah jawaban bagi saya di serial yang juga di secara streaming ataupun online itu bisa saya akses, bahkan video yang bisa saya akses melalui langganan di aplikasi tentunya. Nah, superhero ini sangat saya cintai, sangat saya banggakan. Iya, karena saya fans daripada superhero ini. Nah, mengingat tentang superhero Bapak Ibu dan saudara sekalian, tahun 2021 ini banyak sekali serial-serial tersebut, bahkan ini sangat saya tunggu-tunggu.
Beberapa kali saya melihat serialnya, dan bioskop nanti akan terputar beberapa film dari superhero tersebut. Nah, mungkin panjenengan yang sama pasti akan mengetahui baik dari waralaba ini dan sebagainya. Itu banyak sekali superhero di tahun 2021. Istilahnya ini panen para fans superhero. Nah, puji Tuhannya Bapak Ibu dan saudara sekalian, saat ini superhero tidak hanya ada dalam perfilman, benar-benar nyata dan benar-benar ada. Oleh karena itu ada sebuah meme, atau mungkin disebut dalam sebuah ejaan meme yang menyebutkan, nah mungkin ini bisa ditayangkan Bapak Ibu dan sekalian nanti, ya ini. Nah, banyak superhero ini memberikan hormat kepada panjenengan semua, nakes, tenaga, kesehatan. Izinkanlah saya juga memberikan hormat untuk panjenengan para tenaga nakes. Hormat setinggi-tingginya untuk panjenengan yang saat ini terus berjuang. Dan panjenengan superhero bagi dunia ini, bagi bangsa ini, bagi kota di mana panjenengan tinggal. Kami sangat berharap penuh kepada panjenengan. Ya, mungkin saya merasakan keletihan panjenengan. Dan ketika melihat harus bertempur, harus melakukan peperangan yang tidak terlihat, bahkan banyak yang berguguran. Saya masih teringat Bapak Ibu dan sekalian dalam sebuah kabar berita online yang tersirat dalam Persi, yaitu Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Di situ ada sebuah foto, mungkin akan ditayangkan. Ya, ini. Tenaga medis lengkap dengan hazmat. Di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun, memberikan penghormatan kepada Republik Indonesia, termasuk hormat kepada para pahlawan yang berguguran. Hari ini pas kita tirakatan, esok 17-an, tema yang sangat sesuai. Panjenengan semua tenaga medis adalah pahlawan kami. Dalam menghormat kami juga menghormati panjenengan tenaga medis. Senada dengan bulan kebangsaan pada hari ini, firman Tuhan di dalam Yohanes 8 ayat 34 sampai 36. Di sini sangat erat kaitannya dengan momen bersejarah Indonesia, bangsa Indonesia. Dan saat ini yang perlu kita ketahui, dari mulai ayat 34 mengisahkan di sini ada sebuah perbedaan di mana hamba Tuhan dan hamba daripada orang-orang yang terus melakukan dosa. Melalui ayat 35 akan saya bacakan. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Ini mengisahkan sebuah hal, ada sebuah perbuatan ketika orang dimerdekakan. Seseorang yang terlepas dan diberikan sebuah hak kemerdekaan melalui ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Status kita merdeka secara dosa dan berbelenggu dosa. Mohon maaf, belenggu dosa. Status kita sebagai umat manusia yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang menjadi hamba Tuhan yang terlepas dari belenggu dosa. Oleh karena itu, saat ini kita adalah orang-orang merdeka. Dan panjenengan semua superhero kami.
pahlawan kami berharap kepadamu. Dan jikalau memang saat ini dalam keadaan ini kita sedang berupaya untuk merdeka bersama, meskipun status kita merdeka secara bangsa, merdeka secara rohani, saat ini kita belum terbebas dan benar-benar terlepas dari pandemi ini. Kita untuk berusaha bersama menuju kemerdekaan. Panjenengan yang terus berjuang, kami hormati setinggi-tingginya. Dan mohon maaf jikalau saat ini kami tersering melanggar protokoler kesehatan. Mohon maaf kepada kami, mohon maaf dari kami untuk panjenengan semuanya. Tetaplah menjadi manusia kuat yang terus berkorban untuk kami memberantas pandemi ini dan berikan kebijakan kepada kami agar kami juga bersinergi dengan panjenengan semua tenaga medis. Terima kasih untuk jasa-jasamu, dan izinkanlah saya menyanyikan untuk panjenengan semua sebagai manusia yang kuat, yang harus terus kuat. Sebuah lagu dari Tulus yang berjudul Manusia Kuat hendak saya persembahkan untuk panjenengan semuanya. Mohon maaf kalau sedikit fals, tetapi ini persembahan untuk panjenengan semuanya. Manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita. Tetap semangat, tetaplah menjadi manusia kuat, para nakes yang kami cintai dan kami banggakan. Tuhan berkati. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesapaan-Mu. Pada hari ini, biarlah kami akan terus menjadi manusia kuat. Terkhusus kami mendoakan bagi mereka tenaga nakes yang menjadi pahlawan untuk kami semuanya. Dan kami siap menerima berkat-Mu. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara semuanya, kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.